Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita surat Al-An'am ayat 140. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pemahaman kita tentang agama Allah, tentang Al-Quran, tambahnya ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, tentang agama, seiring dengan tambahnya ketebalan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira, teman-teman padha rugi sapa alladzina wong akeh qatalu kang padha mateni sapa alladzina auladahum ing pira-pira anake alladzina. Sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka safahan, dengan kebodohan, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan, wa harramu, dan mereka mengharamkan ma apa yang razaqahumullahu, yang Allah rizkikan kepada mereka, iftiraan, karena membuat-buat kebohongan alallahi di atas namakan Allah. Qad dhallu, sungguh mereka sesat, wa ma kanu, dan tidaklah mereka muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini mengecam perbuatan orang jahiliyah yang di luar batas kemanusiaan. Apa itu? Yaitu mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Dan mereka melakukan seperti itu bukan karena berdasarkan ilmu pengetahuan, akan tetapi karena pendeta-pendeta mereka
karena berhala-berhala mereka, bisikan-bisikan setan, orang-orang yang dijadikan pembesar di kampung itu, kemudian mereka membuat aturan-aturan yang tidak didasari dengan aturan agama sama sekali. Mereka mengembuskan atau mereka membisikkan bahwa kalau lahir anak perempuan itu pasti akan membawa naas, pasti akan menimbulkan malapetaka, maka dibunuh saja sebelum datang malapetaka, sebelum datang aib yang menimpa kepada kedua orang tuanya. Kalau anak laki-laki biarkan hidup, kalau anak perempuan dibunuh hidup-hidupan, dikubur. Bahkan ada seorang dari Bani Mudhor, menurut satu riwayat, dia ini mau berangkat berdagang dan meninggalkan istri yang sedang hamil tua. Dia berwasiat kepada istrinya, kalau anakku lahir laki-laki biarkan hidup, kalau anakku lahir perempuan bunuh saja. Itu tradisi jahiliyah. Maka ayat ini mengecam keras sungguh merugi dan dosa besar mereka orang-orang jahiliyah yang membunuh anak-anak mereka sendiri safahan karena kebodohan. Safahan itu menurut Buya Hamka dungu, artinya akalnya tidak jalan. Akalnya tidak jalan. Kalau disebut jahil itu dia belum tahu memang. Tapi safahan ini di bawah jahil, orang yang tidak jalan akal sehatnya. Jadi dia dibilangi para pendeta-pendeta mereka begitu, ya ngandel begitu aja, bahwa anak perempuan itu membawa naas, membawa sial, ya ngandel itu aja. Itu bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan rizki yang Allah berikan kepadanya. Ya kemarin itu, jadi mereka orang jahiliyah itu mengakui uluhiyah, mengakui ketuhanan, mengakui keesaan Allah dan mengakui ciptaan Allah. Tapi dia tidak mengakui rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa? Aturan Allah. Buktinya apa? Mereka membuat aturan sendiri. Kalau panen gabah misalnya, ini satu bagian untuk Allah, ya kan? Kemarin untuk Allah itu maksudnya dibagikan fakir miskin. Satu bagian diperuntukkan untuk berhala, tidak boleh dimakan, ya, kan begitu kan? Kan membuat aturan sendiri. Ya, hewan ternak tertentu kalau ini nanti lahir halal dimakan oleh kaum laki-laki, tapi haram kalau dimakan orang perempuan. Kayak aturan-aturan dewa. Padahal Allah tidak pernah membuat aturan seperti itu. Kalau lahir kok mati anaknya, maka itu boleh dimakan laki-laki dan boleh dimakan kaum perempuan. Nah itu aturannya sapa? Begitu kan? Jadi mereka membuat aturan-aturan sendiri, iftiraan ala Allah, membuat-buat satu kebohongan ala Allah di atas namakan Allah. Lu dikandani pembesar-pembesar yang ngono, pendeta-pendeta yang ngono ya ngandel ae. Makanya disebut safahan karena kedunguan. Itu akalnya tidak sehat, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Aturan tadi itu tanpa ilmu. Qad dhallu, sungguh mereka telah sesat. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Terus ayat berikutnya ini menunjukkan ciptaan Allah. Wa huwa, dan dialah dia Allah alladzi, zat yang
ansya'a menjadikan jannatin kebun-kebun ma'rusyatin yang merambat wa ghairu ma'rusyatin dan yang tidak merambat. Kan ada nggih tanaman itu yang merambat dan ada yang tidak merambat. Contoh seperti semangka itu merambat, terus labu, ya, walo, coro-corone itu juga merambat. Ada yang merambat, ada yang tidak merambat. Wan nahla dan kurma, wazar'a dan tanaman-tanaman mukhtalifan yang beraneka ragam, ukuluhu rasanya. Ya, Allah membuat berbagai macam bentuk tanaman yang berbeda rasanya. Sama-sama pisangnya, pisang kepok sama pisang raja atau pisang rojo itu gak podo rasanya. Gitu. Belum ono mana pisang mas, ono mana pisang apa boleh? Nggih kok padha. Ya. Wes macam pisang tok lho sakmono kae rasane beda-beda pisan. Itu. Nomane di Lumajang itu pisang kayu. Gak kena dipangan nek gak bidang sik. Luar biasa itu. Wazaituna dan buah zaitun, warumana dan delima, mutasyabihan yang serupa daunnya, wa ghairu mutasyabih dan tidak serupa rasanya. Kulu maka makanlah oleh kalian min samarihi dari buah-buahan idza asmaro apabila telah tua. Wa atu dan berikanlah haqqahu haknya, maksudnya keluarkan zakat yauma hasadihi pada hari panennya. Pada hari panennya. Wala tusrifu dan jangan kamu melampaui batas. Ada aturan-aturannya. Ya, ada aturan-aturannya zakatnya tanaman itu. Innahu sesungguhnya dia la yuhibbu tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Allah perintah infak, tapi jangan melampaui batas. Allah perintah zakat, tapi juga jangan melampaui batas dalam mengeluarkan zakat. Ada aturannya. Islam itu agama yang sangat rapi. Ya, agama yang sangat rapi. Makanya kalimat infak itu kan pasti diantarkan dengan kata mimma, wa mimma dan dari apa yang rozaqnahum telah kami rezekikan kepada mereka, yunfikun mereka menginfakkan. Yang disuruh menginfakkan tidak seluruhnya, tapi wa mimma dan dari sebagian yang diberikan oleh Allah tadi disuruh menginfakkan, disuruh mengeluarkan zakatnya, tidak semuanya. Gitu, tidak semuanya. Zakat profesi hanya disuruh mengeluarkan 2,5%. 2,5% itu 1 juta ngetokno 20.000, wis gampangane ngono tok. Nek gajine 5 juta ya sekarang ngitung ngono ae. Gajine 10 juta ya sekarang ngitung 20.000 ping 10. Ya sakjane setuitik, Pak. Ya, Allah menyuruh itu sedikit sekali. Hitungan Islam ini untuk zakat itu masih kalah dengan orang Kristen, Pak. Orang Kristen itu disuruh mengeluarkan 10% dari gajinya. Coba. Kalau kita kan cuma 2,5%. Orang Kristen itu malah aturan dari
dewan pastor mereka itu mengeluarkan 10%. Gitu Pak. Jadi dari orang Islam itu enak Pak. Ya. Wa minal an'ami, dan dari hewan ternak hamulatan ada yang dijadikan untuk mengangkut barang-barang kayak unta, kayak kuda. Wa farsan, dan ada yang dijadikan untuk penyembelihan, yaitu kambing. Kulu, makanlah oleh kalian mimma dari apa yang rozaqakumullahu, yang Allah rizkikan kepada kamu sekalian. Wala tatabi'u, dan jangan kamu mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Ya. Innahu, sesungguhnya dia setan, lakum bagi kamu sekalian, aduun, adalah musuh mubinun yang nyata. Silahkan kamu makan hewan-hewan ternak yang sudah aku halalkan itu, tapi olehnya memakan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kayak kemarin ini hewan yang dikurbankan untuk Allah, maka nyembelihnya boleh menyebut asma Allah. Ini hewan yang dikurbankan untuk berhala, maka ketika menyembelih gak boleh nyebut nama Allah, harus menyebut nama berhala. Bismillah wal Uzza, demi Tuhan Lata dan Uzza sembelih. Nah, jadi mereka itu membuat aturan-aturan yang itu, aturan-aturan itu adalah khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan, bukan aturan-aturan syariat agama Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah waktu itu juga seperti itu. Dia berkorban, ini dikorbankan untuk Allah, ini dikorbankan untuk berhala. Dia membagi hasil panennya, ini untuk Allah, ini untuk berhala. Jadi begitu aturan-aturan. Ya. Kayak kemarin unta yang sudah melahirkan 5 kali maka tidak boleh diganggu kemana saja, nggak boleh disembelih, nggak boleh diganggu, pokoknya dijarno umbar sakarbu, karena dia telah berprestasi, telah melahirkan 5 kali dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan yang dibuat oleh orang jahiliyah yang semuanya itu tidak ada di dalam Al-Quran. Maka itu termasuk langkah-langkah setan, tidak boleh dilakukan. Terus termasuk ini sama niyata azwaj, 8 pasang hewan-hewan ternak. Contohnya sing dirubah-rubah oleh orang jahiliyah. Minat dhonifnaini, dari 2 pasang domba. Wa minal ma'zithnain, dan dari 2 pasang kambing. Jadi kan domba itu yang itu loh Pak, yang bulunya putih banyak itu loh, tebal. Ya, gibas, kambing gibas. Ya, yang ma'zithnain ini itu kambing Jawa itu. Sing ono etawa barang itu. Ya, itu. Dari 2 pasang domba dan dari 2 pasang kambing. Kul, katakan Muhammad, takonono jahiliyah, al-dzakaru ini, apakah dari laki-laki keduanya, jantan keduanya, baik dari domba maupun dari kambing, harroma yang diharamkan, sing di sini diharamno, amil unsaya ini, atau 2 perempuan dari domba dan dari kambing yang diharamkan, amas tamalat, atau yang dikandung alaihi atasnya arhamul unsayain, atau yang dikandung di dalam rahim-rahim 2 betina. Nabbiuni, coba beritahukan kepadaku, bi ilmin, dengan ilmu pengetahuan,
in kuntum jika kamu sekalian shodiqina orang-orang yang benar. Coba takonono ya. Dari 2 pasang domba dan dari 2 pasang kambing, apa yang 2 laki-laki itu yang diharamkan atau 2 yang perempuan, atau yang dikandung oleh 2 perempuan dari masing-masing domba dan dan kambing? Coba kamu tanya Muhammad berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, karena mereka membuat aturan seperti itu, ya, maka ditanya oleh Allah seperti itu lewat Nabi Muhammad. Wa minal ibili, dan dari unta, isnain, dari 2 pasang unta. Wa minal baqor isnain, dan dari 2 pasang sapi. Kul, katakanlah, adzakaro ini apakah dari 2 yang laki-laki haroma yang diharamkan, amil unsayain, atau dari 2 perempuan, unta dan sapi. Ammas tamalat alaihi arhamul unsayain, atau yang dikandung di dalam 2 rahim yang betina itu. Am kuntum, ataukah kalian wahai orang-orang Arab jahiliyah, syuhada'a, menjadi saksi, id wasakumullahu bihadza, ketika waktu itu Allah menerangkan seperti itu, seperti yang kamu katakan itu, kamu yang buat aturan itu, apakah memang dari Allah dan apakah memang kamu hadir ketika Allah itu menjelaskan seperti itu? Tentu mereka tidak akan bisa ngomong. Faman, maka barang siapa yang azlamu, yang lebih dolim, siapa yang azlamu, paling dolim, mimman, dari orang yang iftaro, membuat-buat aturan-aturan alallahi, di atas namakan Allah, kadiban, dengan kebohongan-kebohongan, liyudillah, hendak agar dia menyesatkan an-nasa, manusia, bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, dia tidak akan memberikan petunjuk, al-qauma, kepada kaum adz-dzalimina, yang terus-menerus dalam kedzalimannya. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah lahir, sudah membacakan ayat-ayat di hadapannya tentang perilaku dan perbuatannya, bahwa yang dilakukan itu salah, tapi mereka masih tetap melakukan tradisi itu, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang terus-menerus dalam kedzalimannya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad datang memberikan penjelasan, memberikan penerangan, lalu dia mikir, dan dengan mikirnya itu lalu dia menjadi beriman, maka Allah akan membimbing dengan petunjuknya ke jalan yang benar. Itu. Jadi kalau sudah tidak ada niat untuk berbuat baik, ya sudah. Allah pun juga tidak akan memberikan petunjuk. Kul, katakan Muhammad, lah ajidu. Nah, karena dia tidak bisa memberikan keterangan, coba beritahukan kepadaku, apa memang Allah pernah mengatakan seperti itu, seperti yang tradisi yang sudah kamu lakukan seperti itu. Kul, katakan Muhammad, la ajidu, aku tidak menemukan, kata Nabi Muhammad, aku tidak menemukan fima uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala qaimin, untuk memakan, yat'amuhu, dia memakannya. Aku tidak pernah menemukan di dalam apa yang diwahyukan kepadaku seperti yang kamu haram-haramkan atas kepada orang-orang di masyarakat itu. Aku tidak menemukan. Gitu. Illa ayyakuna maitatan, kecuali yang tidak boleh dimakan, yang diharamkan itu maitatan, yaitu bangkai. Itu jelas tidak boleh dimakan.
audaman masfuhan atau darah yang mengalir, jelas gak boleh, haram ya. Aulah makhinzirin, atau yang diharamkan itu daging babi, itu yang aku jumpai. Fa innahu, maka sesungguhnya semuanya itu tadi, bangkai, darah, daging babi, rijsun, adalah kotoran, najis. Au fiskon, atau perbuatan fasik. Uhilla, yang atau termasuk perbuatan fasik. Uhilla, binatang yang disembelih, yang tidak boleh dimakan itu binatang yang disembelih lighairillahi, dengan tidak menyebut nama Allah, bihi, dengannya. Faman, maka barang siapa yang ulturro, terpaksa dalam keadaan darurat, ghaira bagin, dengan tidak menyengaja, atau tidak menyukai, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka, maka sesungguhnya Tuhanmu ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, zat yang maha penyayang. Jadi yang diharamkan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi kalau dalam kondisi darurat, famanir turro, maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, ya, ghaira bagin, dengan tidak menyukai, tidak menyengaja, terpaksa karena sudah tidak ada yang dimakan. Misalnya ini nisbatnya orang dalam bepergian, atau tentara biasanya yang ditugaskan di tengah hutan misalnya gitu. Sekentean bahan makan, mau cari kemana jauh, adanya hanya babi di situ. Ya sudah, ya, karena adanya babi, gak ono mana sing dipangan, nek gak mangan babi itu mati. Maka untuk mempertahankan hidup dia harus makan babi di hutan itu. Itu boleh, Pak. Itu namanya keadaan terpaksa. Tapi ghaira bagin, ini yang perlu dicatat, Pak. Dia sendiri tidak suka, tidak ada keinginan untuk makan daging babi, tidak ada keinginan, gitu loh. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Artinya apa? Makan yang sekedar untuk mempertahankan hidup sudah cukup. Gak olah sampai keluarkan gitu, Pak. Mumpung darurat rek aku rek. Misalnya, wah tepaan nih darurat nih. Wes sikat ae diwarki. Ya gak boleh, Pak. Atau tambah dibungkus kanggo mendean malah gak oleh. Wala adin kok. Itu ditafsirnya begitu, Pak. Jadi darurat, ya, yang makan yang tidak boleh tadi boleh ketika dalam keadaan darurat. Ada bangkai apa di situ, wah, ya, tapi dia sendiri tidak menyukai, hanya untuk mempertahankan hidup, itu boleh. Jadi darurat itu ukurannya adalah kalau tidak makan itu mati. Itu berarti darurat, hukum darurat berlaku. Ya, tapi syaratnya dua ini, Pak. Ghaira bagin wala adin, dia tidak ada keinginan dan dia juga tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun, ya, maha penyayang. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Monggo. Di hukum darurat itu seperti itu. Dan ini berlaku di dalam kondisi apapun, tidak hanya makanan saja darurat ini. Dalam kondisi apapun, sesuatu yang dilarang karena terpaksa boleh dilakukan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus penting nggih, kok mboten jelas ya. Sing banter Pak. Nggih. Nggih. Asal itu seumur pembunuh anak laki-laki membiarkan hidup anak orang tua itu apa ya perbuatan berbahaya. Jenengan takon surat itu. Kalau membunuh anak laki-laki membiarkan hidup anak perempuan. Kalau di dalam Al-Quran itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq juz 15 ayat pinten iki Bani Israil nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq janganlah kamu membunuh anak-anakmu khasyata imlaq hanya karena takut melarat. Tidak boleh Pak. Disebutkan di dalam surat Hud itu ada dan juga di dalam surat Bani Israil juga ada. Wala taqtulu auladakum ada dua Pak. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin, karena kemiskinan. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin atau takut melarat. Itu ada larangannya Pak. Itu. Nah, yang di Arab Jahiliyah ini itu mirip seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, di mana Fir'aun itu pernah memberlakukan di kampung Bani Israel itu kalau ada orang melahirkan laki-laki, kalau ini kebalikannya Pak, Bani Israel itu Pak. Kalau yang dilakukan oleh Fir'aun ini kebalikannya. Kalau lahir laki-laki sembelih. Ya, tapi kalau lahir perempuan dibiarkan hidup. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel dulu. Karena gara-gara Fir'aun itu mimpi ada api yang keluar dari kampung Bani Israel, terus api itu menuju ke istananya, membakar istananya. Lalu mengundang para ahli ramal. Apa mimpinya itu? Akhirnya dari juru ramal itu dikatakan bahwa akan ada seorang bayi yang lahir laki-laki dari keturunan Bani Israel, yang bayi laki-laki ini nanti akan mengalahkan kerajaan Tuhan. Nah, itu sehingga Fir'aun memberlakukan pokoknya di kampung kuno nek ana wong lahir lanang sembelih. Tapi kebalikan dari jahiliyah. Kalau jahiliyah itu yang dibunuh itu yang perempuan. Karena katanya perempuan itu membawa naas. Nah itu loh Pak. Itu yang enggak benar begitu. Maka Al-Qur'an melarang. Ya, Al-Qur'an itu melarang bahwa anak ini adalah anugerah dari Allah. Ngoten ta, Pak? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang surah Isra. Ya biasalah, tapi di belakang ada tulisan, itu gimana? Terus nanti orang sholat di belakangnya ada tulisan, tapi hukumnya gimana? Orang sholat di belakangnya ada tulisan. Maksudnya di kaos. Nggih. Yang kedua, dia ya sholat, tapi sering kayak botol, itu gimana? Terus nanti Minum dia sholat, tapi dia sering minum. Hukumnya gimana? sholat sambil minum itu Pak? Minuman keras. Alkohol. Maksudnya
Oh, Masya Allah. Nggih. Terima kasih. Nggih. Ya, satu. Makanya kita itu hukumnya makruh Pak tadi Pak. Memakai pakaian yang ada tulisan-tulisannya Pak. Jangankan tulisannya, ada batik-batik yang itu ada gambar makhluk hidup itu nggak boleh itu. Ya. Jadi makanya Rasulullah dulu pernah di masjid itu ada tabir, terus tabirnya itu bermotif ono batik-batik, suruh ngelepas sama Rasulullah, lepas saja itu. Jadi artinya yang bagus itu sholat itu ya memang polos Pak, yang bagus itu ya polos. Jangan tinggali kalau ke Mekah atau Madinah itu nggak ada Pak orang sana pakai batik. Batik itu memang khas Indonesia Pak. Nah, saya pakai batik ini dalam rangka menghormati hari ini ada hari batik. Tapi yang penting tidak gambar-gambar makhluk hidup gitu loh. Ya ini batik-batik biasa. Tapi itu tadi ada yang menghukumi makruh Pak. Okay. Ada yang menghukumi makruh. Yang ada tulisannya tadi. Makanya itu kalau bisa jangan ya mengganggu kekhusyukan yang di belakangnya. Ya. Mengganggu Pak. Saya sendiri ya pernah terganggu wis tak khusuk-khusuk no nduk ngarep kuwi. Barang tak buka itu sponsor kopi Gladek. Ya tanpa disengaja. Ya, artinya kalau jenengan tahu begitu ya nggak usah dilihat gitu loh ya, nggak usah dilihat gitu okay. Terus itu tadi okay, gimana hukumnya sholat tapi masih mabuk-mabukan. Ya mestinya kalau sholatnya itu sudah benar Pak, dia itu tidak akan mabuk-mabukan Pak, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iki ono wong sholat kok sering minum-minuman keras, ini berarti sholatnya sik durung suwe paling Pak. Tapi gak apa-apa, kok terus noe Pak. Ya. Jadi nggak apa-apa itu. Jangan dihukumi gini Pak, sampai sholat sek mabuk-mabuk, aneh mendingan gak sholat pisan ya tambah nemen. Ya kan begitu kan? Kita ini dalam menghukumi itu harus Pak, lihat orangnya gitu loh maksudnya. Lihat orangnya Pak. Ya biarkan aja, suruh sholatnya tambah tekun Pak. Nek iso jamaah Mas sama Mas. Nek iso di soft depan. Saya yakin itu Pak, kalau sholatnya ajek itu mari-mari dewi Pak, gitu loh Pak, itu mari-mari dewi Pak. Saya tuh masih terkesan dengan kiai saya dulu di pondok Pak. Kiai saya itu Pak, ini ceritanya pernah didatangi PSK, wanita PSK. Basa Jawa rada gak enak lonte. Loh, ada seorang lonte itu Pak datang ke kiai saya minta minta doa, minta wiritan supaya laris Pak. Coba gak gila tak? Oh jenenge kiai kadang ditolak terus piye? Akhirnya dikai donga karo Pak Yai ku Pak. Iki syarate kudu diwaca mari salat. Ya berarti dhekne kan kudu salat. Iki syarate kudu mbok waca angger mari salat. Waca donga iki. Wong syaratnya mari sholat, mau nggak mau kudu sholat, kan begitu Pak. Diwaca temen, nggih Pak Yai, diwaca temen Pak. Terbukti laris Pak jadi. Jadi mari sholat itu terus praktek ngono Pak. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Kiai laris. Yus lakono terus saya. Lakono, nek isok sholatin nduk masjid, nek isok sholatin jamaah, tambah laris kok. Lebih idznillah Pak, karena sholatnya bener, terus sholatnya Pak. Akhirnya ya Allah ngasih hidayah ketaatan Pak. Akhirnya praktek Pak,
dalam 1 minggu ngurangi jam praktek ya Pak. Dalam 1 minggu cuma 3 dino. Nice. Sowan maneh nang kiai. Kula sakniki kula kurangi yai. Soale pun laris mawon. Dadi sak minggu mek 3 dinten lho, kamu apa wis tingkatno salatmu. Akhirnya tambah berkurang, Pak. Cuma 2 dino. Akhirnya semakin ada kenikmatan sholat, akhirnya berhenti Pak dari ngelondenya ini. Nah ini loh, ini namanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu Pak. Nah itu misalnya kok kiai tadi gak bijaksana, awak lu ngawur ya, jaluk laris pokoro ngono kok rene, gak usah. Misalnya digurak kan ya eman. Ya goro-goro tetap dilayani, dikongkon sholat tambah gedhe sholatnya, akhirnya mari perbuatan PSK. Nah di situ Pak. Nah itu tadi juga begitu Pak. Wis jarno wae wis. Tambah kongkon sholat jamaah ini. Sama najak baris depan wis. Nah kan begitu kan. Ya semoga dengan ketekunan sholat itu saya yakin dia akan berhenti dari makhluk gitu. Ya memang membawa agama ini tidak boleh keras, Pak. Ya harus dengan santainya, gitu loh. Nah gitu loh. Naik keras ya melayu kabeh, Pak. Tambah gak gelem wajib iki. Wis jarno ae wis, masih ngombe-ngombe tapi gelem salat wis gak apa-apa wis ngono Pak. Moga-moga dengan ajeke salat iso mari. Harapan kita kan begitu gitu. Nah, gitu loh. Nah, itulah agama itu. Sampun nggih? Ya. Kita sambung lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.